Halo semuanya, kembali lagi di channel Kita Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membawakan kajian Centini Pupuh 256 bait ke-1 sampai bait ke-6 Jangka Jayabaya. Prolog. Alkisah perjalanan Raden Cebolang sampai di Wanakarta. Oleh Ki Wanakarta diceritakan tentang sejarah kerajaan Mataram. Kebetulan di situ kedatangan Ki Sali dari Solo. Beliau sangat paham tentang jangka atau ramalan tentang tanah Jawa. Ki Sali menuturkan Jangka Jayabaya kepada Mas Cebolang dan 4 santrinya. Seperti inilah penuturannya. Sang Prabu Jayabaya dan Maulana Alim Samsu Zain. Pupuh 256 bait ke-1 sampai bait ke-6. Gambu. Petikan serat Centini tentang Jangka Jayabaya. Ketika Sang Prabu Jayabaya berkeraton di Kediri, ketemuan seorang pendeta dari negeri Rum bernama Maulana Alim Samsu Zain sungguh unggul. Alkisah, ketika Sang Prabu Jayabaya berkeraton di Kediri, beliau kedatangan tamu dari negeri Rum. Letak negeri Rum adalah di Turki sekarang. Kata Rum itu sendiri berasal dari kata Romawi yang ibu kotanya di Konstantinopel. Negeri Romawi kemudian ditaklukkan Turki Utsmani dan ibu kotanya diganti nama Istanbul. Kalau di Jawa dilafalkan Stambul. Kebesaran negeri Romawi melegenda sehingga Turki Utsmani pun di tanah Jawa juga dikenal dengan nama Rum. Maulana Alim Samsu Zain, demikian nama tamu dari negeri Rum tadi. Seorang pendeta pilihan yang banyak ilmu dan pengetahuannya. Pendeta di sini yang dimaksud adalah ahli agama, tuntas dalam segala pengetahuan, mumpuni dalam ilmu, terkenal dalam meramal, menetas, menetes, sempurna dan tepat, mengetahui sebelum diberitahu, sudah terlihat nyata. Sang pendeta merupakan ulama yang sudah tuntas dalam segala pengetahuan, mumpuni dalam segala ilmu, terkenal sebagai peramal yang kalau meramalkan akan menetas, artinya benar-benar kejadian. Menetes artinya ramalan yang berguna, bukan sembarang ramalan yang tidak bermutu. Tatas artinya tidak menyisakan keraguan. Titis artinya tepat, tidak meleset sedikit pun. Ramalan sang pendeta sangat bermutu, bagaikan mengetahui sebelum diberitahu. Semua baginya sudah terlihat jelas. Sri Raja sangat terpesona, meminta kasih berkah dari Yang Mulia. Tanda berguru kepada sang pendeta, makna dari pengetahuan luhur, membuka kegaiban dari Tuhan yang Maha Melihat. Sang Prabu Jayabaya sangat terpesona dengan pengetahuan sang pendeta Alim Samsu Zain. Lalu dengan sangat meminta belas kasih sang pendeta agar dapat berguru kepadanya, agar dapat mengetahui pengetahuan luhur, makna dari kegaiban dari Tuhan yang Maha Melihat, yang menjadi rahasia Tuhan yang Maha Agung, rahasia pengetahuan isyarat yang sudah disebut ada di dalam kitab Musarar semuanya, ramalan yang bakal terjadi, yang selama ini menjadi rahasia dari Tuhan yang Maha Agung. Rahasia itu berupa pengetahuan isyarat yang hanya mampu dipahami oleh orang-orang yang tercerahkan atau ulul albab. Semua sudah dituangkan dalam kitab Musarar. Tentang apa yang akan terjadi sangat langka orang yang mengetahui isi kitab Musarar ini. Maulana Alimun Samsu Zain adalah salah satunya. Kini ulama besar itu berkenan mengajarkan kepada Prabu Jayabaya. Demikian, Sang Prabu Jayabaya hati sangat senang. Tak ada tercecer pelajaran yang diterima. Semua sudah tercakup, tertanam, ada di dalam sanubari. Frasa ngumala merdu, kami kurang paham artinya. Kalau di sini kami terjemahkan sebagai sangat senang. Itu hanya perkiraan saja. Prabu Jayabaya sangat senang hati karena pelajaran dari Maulana Alimun Samsu Zain tidak ada yang tercecer. Semua sudah tercakup dan tertanam dalam sanubari, menjadikannya ilmu sehingga sang Prabu dapat sepenuhnya memahami pelajaran yang beliau terima. Selesai pengajaran, Sri Raja Jayabaya sudah menerima anugerah pengetahuan isyarat, berkehendak menuliskan ramalannya tentang tanah Jawa yang terjadi.
Oleh karena sudah sangat menguasai pelajaran tersebut, maka Sri Jayabaya sudah dapat menerapkan ilmu barunya tersebut untuk melihat jangka atau ramalan yang akan terjadi di tanah Jawa. Jangka atau ramalan itulah yang akan diuraikan dalam bait-bait berikut ini. Nantikan kajian selanjutnya. Kajian Centini Pupuh 256 bait ke-7 sampai bait ke-18. Gambu, petikan serat Centini tentang jangka Jayabaya. Diawali ketika diisi manusia dari Rum yang kali kedua sampai pada hari akhir kiamat kubra sudah sampai, tertutup semua peristiwa. Kejadian yang diramalkan adalah mulia ketika tanah Jawa diisi manusia dari negeri Rum. Peristiwa ini terjadi di zaman Aji Saka turun pertama ke Pulau Jawa, kemudian sampai pada hari akhir ketika kiamat kubra atau kiamat besar terjadi. Hari ketika semua peristiwa sudah tertutup, tidak ada kelanjutannya lagi, dunia sudah musnah. Menurut legenda yang beredar luas, Pulau Jawa dahulunya masih menyatu dengan Pulau Sumatera dan Pulau Bali. Oleh karena dinamakan Pulau Jawa, berasal dari kata dawa yang artinya panjang. Referensi klasik pernyataan ini dapat dilihat antara lain di dalam serat Pustaka Raja. Dikisahkan bahwa sebelum dihuni manusia, Pulau Jawa telah ada penghuninya, tetapi berupa brekasakan. Segala upaya untuk menghuni Pulau Jawa selalu gagal karena kalah bertarung dengan para brekasakan tadi. Baru setelah Aji Saka turun tangan, manusia berhasil menghuni Pulau Jawa. Inilah awal kejadian yang bermaktub dalam ramalan Sang Prabu Jayabaya. Kinario dibuat pembagian tri atau tiga, zaman atau zaman, kung atau besar. Dibuat pembagian dalam tiga zaman besar. Dari rentang waktu yang disebutkan tadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi dibagi dalam tiga zaman besar. Zaman yang pertama dikatakan disebut zaman Kaliswara. Itulah zaman keluarnya bunyi-bunyian. Zaman besar pertama disebut zaman Kaliswara. Di zaman ini ditandai dengan keluarnya bunyi-bunyian. Kata Kaliswara sendiri berasal dari kala dan suara. Kala artinya waktu atau zaman, suara artinya suara. Adapun laman selama 700 tahun matahari sama dengan 700 tahun atau bulan. Di dalam zaman itu banyak suara aneh-aneh. Lama dari zaman besar itu selama 700 tahun dalam kalender matahari atau 721 tahun kalender bulan. Dalam tahun itu banyak suara yang elok-elok, yakni suara yang aneh-aneh yang tidak lazim terdengar. Oleh karena itu disebut sebagai zaman Kaliswara, yakni masa ketika ada suara-suara. Kumandang jagat raya sering ada terdengar suara guntur, gempa bumi bergetar, langit gelap berkilat-kilat karena banyak manusia mulia keras bertapa agar unggul. Pada zaman ini sering ada suara-suara yang menakjubkan, elok-elok sehingga membuat ngeri. Guntur bersahutan, gempa bumi membuat tanah bergetar, dan langit gelap dengan kilat-kilat saling menyambar. Semua itu terjadi karena banyak manusia mulai keras bertapa agar menjadi manusia unggul. Kesulitan berkehidupan di zaman itu membuat manusia rajin berusaha menghubungkan diri dengan kekuatan adikuasa yang menguasai jagat raya, sehingga muncullah gara-gara atau bencana besar. Serta banyak dewata turun tanpa perlengkapannya, turun ke alam dunia menjadi raja kadang kehendaknya menjadi Brahmana agar tercapai keselamatan dari semua manusia. Banyak pula dewata yang turun dari kahyangan tanpa perlengkapan kedewataan, menyamar sebagai raja atau Brahmana. Mereka ikut campur tangan pada kehidupan dunia agar tercapai keselamatan bagi semua orang. Zaman Madhya dikatakan disebut zaman Kali Yoga. Itu artinya keluarnya tumbuh-tumbuhan, yakni 700 tahun matahari terjadinya. Selepas zaman besar pertama, yakni zaman Kaliswara, datanglah zaman Madhya atau zaman pertengahan yang disebut dengan nama zaman Kali Yoga. Lamanya sama dengan zaman pertama. Selama 700 tahun
dalam sistem kalender matahari. Di zaman ini, tumbuh-tumbuhan muncul atau beranak pinak, maka disebut dengan zaman Kali Yoga. 721 dalam tahun bulan di dalam zaman itu. Sering ada perubahan terbelah buminya menjadi pulau-pulau. Lama zaman ini, dalam hitungan kalender bulan selama 721 tahun, selain banyak tumbuhan muncul, juga tanah sering berubah. Tanah terbelah sehingga menjadi pulau-pulau baru. Ada kemungkinan di zaman ini Pulau Jawa terpecah menjadi 3 pulau, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karena di zaman tadi, kehendak dari manusia mulia yang mati, banyak yang menitis menjiwai kembali menjadi manusia di alam dunia. Pada zaman Kali Yuga ini, banyak manusia pilihan yang sudah mati pada zaman sebelumnya menitis, artinya kembali hidup dalam raga yang lain dan lahir kembali ke alam dunia ini. Konsep menitis adalah konsep agama Buddha. Memang pada saat itu, agama yang dipeluk sebagian besar penduduk tanah Jawa adalah agama Buddha. Agama Islam belum sampai dan masih jauh waktunya sampai ke tanah Jawa. Ganti yang dibicarakan, zaman yang terakhir itu disebut zaman Kali Sengoro, artinya deras airnya. Yang terakhir dari 3 siklus zaman adalah zaman Kali Sengoro, artinya zaman ketika air sangat deras. Dalam hitungan tahun matahari ditetapkan 700 tahun, adapun dalam hitungan tahun bulan ditetapkan 721 tahun. Satu zaman besar lamanya 700 tahun kalender matahari atau 721 tahun kalender bulan. Perbedaan jumlah dari dalam sistem kalender matahari dan sistem kalender bulan membuat selisih setiap 700 tahun menjadi 21 tahun. Di dalam zaman itu, tanah Jawa banyak hujan deras maupun gerimis dengan musim tidak cocok. Selama zaman itu, air sangat murah, selalu hujan deras ataupun gerimis. Banyak terjadi salah musim. Musimnya kemarau, tapi hujan tetap ada. Kalau musim hujan, lebih-lebih lagi air semakin banyak, mendatangkan banjir besar. Sungai yang besar sampai berpindah alirannya, pertanda menjadi berkurang berkah dari bumi. Adatnya memperlama datangnya keberuntungan bagi semua orang. Karena air berlebih, maka membuat banjir yang besar. Sungai-sungai besar atau bengawan sampai berpindah alirannya, artinya meluap dan membentuk aliran baru. Banyak menerjang perumahan dan persawahan. Ini adalah pertanda bahwa berkah dari bumi berkurang. Adat kebiasaan juga akan memperlama datangnya keberuntungan bagi semua orang. Sedikit rasa penerimaannya, karena adapun manusia semuanya mendalami pengetahuan sampai mati, menuruti pengetahuannya sendiri sebagai patokan. Di zaman ini, manusia kebanyakan hanya menuruti pengetahuannya sendiri-sendiri, sukar untuk bekerja sama dan saling membantu. Kalaupun ada, tidak lain hanya sebagai upaya untuk keuntungan diri sendiri. Membuka sesuatu yang tak patut kalau diuraikan, dengan bersiap menjadi termasyur mengolah budi, kalau sudah berjodoh dengan takdir dari Tuhan yang Maha Suci. Membuka sesuatu yang tak patut kalau diuraikan dalam cerita. Singkatnya, mereka bersiap menjadi masyhur dalam mengolah budi. Kalau sudah berjodoh dengan rasa menerima terhadap takdir, maka jadilah sebuah negara yang masyhur. Sehingga tak ada celah dan cacat dan sombong kepada sesama makhluk, serta roda dari negara hati sendiri yang ingat dan waspada. Sehingga tak ada celah dan cacat, juga tidak ada sombong kepada sesama makhluk. Roda pemerintahan negara dilakukan dengan selalu ingat dan waspada. Di dalam zaman Kalawisesa itu memang ada zaman yang disebut Anderpati. Negerinya disebut Pajajaran. Yang pertama dari 7 kerajaan itu terjadi di zaman Kaliwisesa. Kalau dihitung sejak awal jangka, maka zaman Kaliwisesa terjadi pada tahun 1201 sampai 1300. Masa kerajaan itu juga disebut zaman Anderpati, yang artinya mematikan raga. Negerinya disebut Pajajaran. Negeri Pajajaran tersebut sudah kita ketahui letaknya di Jawa bagian barat, atau yang sekarang kita kenal sebagai Jawa Barat.
Dalam beberapa karya klasik Jawa zaman ini, yang menjadi raja adalah Raden Kudalalean. Tanpa keadilan sepi Yudanagara itu, orang kecil menjadi tumbal emas musnahnya keraton, diawali perseteruan melawan saudara sendiri. Pemerintahan kerajaan itu berlangsung tanpa keadilan dan Yudanagara. Orang kecil membayar tumbal berupa emas, artinya mereka akan mengorbankan harta benda untuk negara. Musnahnya kerajaan disebabkan adalah perseteruan dengan saudara raja sendiri. Mana yang kuat melantur menjadi jadi dalam dia mengadakan perang. Hanya dalam waktu 100 tahun rusak dari keratonnya, berpindah negara. Yang kuat akan semakin melantur menjadi jadi dalam meraih kekuasaan serta mengadakan peperangan. Hanya dalam waktu 100 tahun kerajaannya musnah dan kekuasaan beralih ke lain negara. Yang kedua, namanya zaman diceritakan pada masa Sri Kalaraja atau Patih Dewa Raja. Itulah masih ada di zaman Kalawisesa. Kerajaan tahapan kedua adalah di masa yang memerintah Sri Kalaraja atau Patih Dewa Raja. Pengertian kata Dewa Raja sendiri adalah raja yang seperti dewata. Di manakah negara kedua yang dimaksud dalam bait ini? Karena ada Yudanagara berjalan, orang kecil tumbalnya berupa perak putih. Lamanya hanya di dalam masa 100 tahun. Pada masa ini, Yudanagara atau aturan-aturan moral kenegaraan sudah berlaku di antara para pejabat negara. Negara sudah mengenal hukum, meski belum berbentuk undang-undang layaknya negara modern. Orang kecil, tumbalnya atau yang diberikan kepada negara berupa perak putih. Jadi, tatanan negara sudah lebih makmur daripada negara yang pertama tadi. Lama pemerintahan selama 100 tahun. Kerajaan ini mengakhiri agama Buddha itukah? Musnahnya agama karena dari sebab berlawanan dengan putranya sendiri. Pemerintahan kerajaan ini merupakan dominasi terakhir agama Buddha. Adapun runtuhnya kerajaan yang menganut agama Buddha ini disebabkan karena berlawanan dengan putranya sendiri. Jika dilihat dari pemaparan tadi, tidak sulit untuk menebak kerajaan yang dimaksud adalah Majapahit. Ada 4 alasan yang kuat untuk menduga bahwa kerajaan dimaksud adalah Majapahit. Pertama, Majapahit merupakan imperium yang terakhir berlandaskan agama Buddha dan Hindu. Setelah Majapahit, tanah Jawa dikuasai berturut-turut Demak, Pajang dan Mataram. Ketiganya adalah kerajaan yang berlandaskan agama Islam. Kedua, sebab keruntuhan negara karena adanya perlawanan kepada raja oleh sang putra. Sudah kita ketahui dari dokumen sejarah yang masyhur bahwa raja terakhir dari Majapahit, yakni Brawijaya kelima, berseteru dengan sang putra yang telah masuk Islam, yakni Raden Patah. Ketiga, lama pemerintahan hanya 100 tahun. Hal ini cocok dengan kondisi Imperium Majapahit. Meski negara besar dan melegenda, kewibawaan Majapahit sebagai negara besar hanya berlangsung singkat, yakni sampai dengan kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Setelah itu, Majapahit meredup dan lebih sering terlibat dalam perang saudara. Perang Padagedeg benar-benar menghancurkan Majapahit dan menjadikannya negara lemah. Keempat, rentang waktu yang disebut berada di zaman Kalawisesa, yakni masih sejaman atau mengalami overlap dengan Pajajaran yang telah disebut di atas. Tidak ada negara besar lain yang sepadan kekuasaannya dengan Pajajaran kecuali Majapahit. Jadi, jelas bahwa kerajaan kedua yang dimaksud adalah Majapahit. Kajian Centini, negara ketiga di Jawa, Pupuh 257, bait ke-10 sampai bait ke-12, Pocung, petikan serat Centini tentang Jangka Jayabaya. Kajian berkata, yang ketiga ada di dalam zaman Kalawisaya, dinamakan zaman Adiyati karena ada hukum adil Yudanagara. Kerajaan ketiga di Jawa terjadi di zaman Kalawisaya atau zaman setelah zaman Kalawisesa. Di dalam negara itu sudah ada hukum dan keadilan, sudah pula diterapkan Yudanagara atau aturan moral bernegara yang dipatuhi para pejabatnya.
Zaman kerajaan ketiga ini juga disebut zaman Adiyati, artinya zaman menata. Yang dimaksud menata adalah menata agama atau panatagama. Menyebarnya agama Islam yang luhur dan negara penuh tatanan. Adapun tumbal bagi orang kecil hanya bahu dan kakinya. Pada zaman kerajaan atau negara yang ketiga ini, agama Islam menyebar merata ke seluruh negara dan menjadi agama yang dimuliakan oleh negara. Negara ini adalah negara yang penuh dengan tatanan, aturan, dan hukum yang berlaku. Sudah ada ketertiban di dalam penyelenggaraan negeri. Adapun pengorbanan dari rakyat kecil untuk kelangsungan negara hanyalah sumbangan tenaga saja. Negara mulai mengandalkan hasil pertanian dengan penggarapannya oleh rakyat sendiri. Dengan demikian, sumbangsi rakyat untuk kelangsungan negara hanyalah berupa bahu dan suku atau tenaga. Musnahnya keraton karena berlawanan dengan kepercayaan sang raja yang dipercaya memegang pengadilan. Musnahnya kerajaan ini karena adanya pertentangan antara raja dan orang kepercayaannya yang memegang pengadilan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kerajaan yang dimaksud adalah Demak berdasar dari beberapa alasan. Pertama, pada masanya agama Islam menyebar dan dimuliakan menjadi agama negara. Bahkan para pendirinya adalah ulama-ulama yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa. Kedua, negara sudah mempunyai pengadilan dan menerapkan hukum dengan tertib. Ada Dewan Wali sebagai pengarah kebijakan raja yang akan terus memonitor segala keputusan raja. Ketiga, musnahnya negara karena perselisihan pemegang jabatan raja dengan orang kepercayaan raja yang memegang pengadilan. Kalau dilihat pada zaman akhir kekuasaan Demak, banyak terjadi perselisihan antara pewaris tahta dan para kerabat raja terdahulu. Bahkan, antara mereka terjadi saling bunuh dan fitnah. Pewaris tahta Sunan Parawata juga dibunuh oleh salah seorang keturunan kerabat raja. Para adipati kemudian tampil lebih dominan dan berusaha melepaskan diri dari kerajaan Demak, seperti Adipati Jipang dan Adipati Pajang. Kedua adipati besar itu kemudian saling bertikai memperebutkan tahta. Kajian Centini, negara keempat di Jawa, Pupuh 257, bait ke-13 sampai bait ke-14. Pocung, petikan Serat Centini tentang Jangka Jayabaya. Kajian Perkata. Yang keempat, ada di dalam zaman Kalajengga. Itu roda pemerintahan berjalan karena ada perdamaian antara yang berperkara. Kerajaan keempat adalah ada di dalam zaman Kalajengga atau zaman setelah zaman Kalawisaya. Roda pemerintahan bisa berjalan dan negara baru bisa berdiri karena adanya perdamaian antara mereka yang berperkara. Dari uraian tersebut, jelas bahwa negara yang dimaksud adalah Pajang. Negeri ini berdiri setelah Adipati Pajang Hadiwijaya dapat mengalahkan seteru besarnya Adipati Jipang Arya Penangsang. Hadiwijaya telah mendapat restu dari para orang-orang yang menjadi musuh Arya Penangsang, seperti Ratu Kalinyamat yang merupakan istri dari Adipati Jepara Pangeran Hadiri. Pangeran Hadiri juga tewas dibunuh pesuruh Adipati Jipang. Setelah Adipati Jipang berhasil dibunuh oleh punggawa Pajang, Ki Pemanahan bersaudara, praktis kekuasaan jatuh ke tangan Adipati Pajang. Hadiwijaya kemudian memindahkan kerajaan ke Pajang. Dengan demikian, kekuasaan Demak berakhir dan negara pindah ke Pajang. Tumbal dari orang kecil berupa sebangsa penghasilan dari desa. Musnahnya negara karena berlawanan dengan putra angkat. Pengorbanan rakyat untuk negara berupa pemberian penghasilan desa untuk raja. Tentu yang dimaksud adalah hasil pertanian. Letaknya yang berada di tengah Pulau Jawa membuat ekonomi negara bertumpu pada sektor pertanian. Pendapatan negara sebagian besar berasal dari bulu bekti atau bagi hasil pertanian untuk raja. Musnahnya negara karena raja berseteru dengan sang putra angkat sendiri, yakni Danang Sutawijaya, penguasa Mataram. Sutawijaya adalah anak salah satu punggawa Pajang, Ki Gede Pemanahan. Semula, Sutawijaya diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Pajang.
Ketika Pamanahan dan Sutawijaya berhasil membantu mengalahkan Adipati Jipang, maka diberi hadiah tanah Mataram. Tanah Mataram lalu menjadi wilayah bawahan Pajang. Lambat laun, Mataram mulai ramai dan enggan untuk tunduk kepada Pajang. Sultan Pajang Hadiwijaya murka dan bermaksud menyerang ke Mataram. Penyerangan itu gagal karena letusan Gunung Merapi. Sultan Hadiwijaya mangkat dan kekuasaan jatuh ke Mataram. Kajian Centini, negara kelima di Jawa. Buku 257, bait ke-15 sampai bait ke-18, Pocung. Petikan Serat Centini tentang Jangka Jayabaya. Kajian Perkata. Yang kelima ada di dalam zaman Kala Sakti. Karena menata agama dan karena tatanan keperwiraan dalam kenegaraan. Negara yang kelima ini terjadi di zaman Kala Sakti, satu periode zaman setelah zaman Kalajengga. Raja merupakan penata agama atau panatagama. Raja juga merupakan pemimpin pemerintahan. Jadi, ada dua fungsi raja di sini, yakni sebagai raja dan sebagai khalifah Allah di bumi. Inilah awal dikukuhkannya konsep raja sebagai khalifatullah. Pengorbanan dari rakyat kecil ditentukan 1 real perak. Tak berapa lama ada perang yang membuat goncang negara. Pengorbanan rakyat kecil untuk negara berupa 1 real perak. Maksudnya, sudah ada sistem pajak. Namun tak berapa lama, tatanan negara yang sudah maju ini harus goncang oleh peperangan. Ditolong pedagang yang kulitnya putih, kuat dalam medan perang, kaya harta benda dan persenjataan. Nah, di situ sirnanya musuh semuanya. Dalam peperangan raja mendapat pertolongan dari pedagang yang berkulit putih. Pasukan pedagang itu sangat kuat di medan perang, kaya akan harta benda dan persenjataan. Nah, berkat bantuan itu, musuh-musuh raja semuanya sirna. Sirnanya keraton, penyebabnya berlawanan dengan sang Raja Putra. Tetapi, bersekutu akhirnya menjadi musuh. Musnahnya keraton disebabkan adanya perselisihan antara raja dengan putra mahkota yang bersekutu dengan musuh, akhirnya menjadi musuh. Kalau dilihat gambaran dalam bait-bait tadi, jelas bahwa yang dimaksud sebagai negara kelima ini adalah Mataram sampai pada masa Amangkurat kedua. Pada masa itu, ada peperangan besar melawan pemberontak Trunajaya. Raja kalah dan harus keluar dari keraton. Namun keadaan berbalik setelah datang pertolongan dari kongsi dagang Belanda VOC. VOC inilah yang disebut sebagai nahkoda kulit pinggul. Setelah kemenangan itu, pertentangan dengan saudara sendiri masih ada, yakni Pangeran Puger. Walau akhirnya kemudian berdamai, kerajaan kemudian berpindah ke Kartasura. Pertanda, negara terlihat sudah sepi. Hancur tata pemerintahan karena tanpa teladan. Sungguh sudah meninggalkan aturan kebaikan, tatanan kehati-hatian. Tanda-tanda dari sebuah negara sudah tak terlihat lagi. Hancur tata pemerintahan karena tiadanya teladan baik dari para atasan kepada bawahan. Semua orang sudah meninggalkan aturan kebaikan dan tatanan kehati-hatian. Para orang-orang pintar sarjana akhirnya terseret tergulung zaman keraguan. Sepi tanda-tanda kehidupan, keinginan baik tertimpa kerepotan. Para sarjana dan cendekia pada akhirnya tak kuat memegang prinsip. Semua terseret tergulung zaman keraguan. Sudah hilang tanda-tanda kehidupan karena keinginan baik untuk menata dunia sudah tertimpa kerepotan. Sang raja, raja utama sungguh, sang pati unggul terpuji. Para pejabat berhati mulia, pegawai rendah baik-baik dan mampu, tapi tak menjadi penolak dari zaman keraguan. Apa yang salah dari zaman ini? Rajanya pun raja utama, patinya pati terpuji, para pejabat berhati mulia, para pegawai rendah baik-baik dan mampu, tetapi kok tidak mampu menolak datangnya zaman keraguan. Seharusnya dengan skuad yang demikian mumpuni kerepotan negara teratasi dengan cepat, tetapi kok kutukan seakan tak mau hilang. Malah makin menjadi halangan merepotkan. Beda-beda keinginan orang senegara.
malah kutukan semakin menjadi-jadi. Berbagai halangan semakin merepotkan. Antara pejabat yang baik-baik tadi tidak ada koordinasi dan kerjasama yang kompak. Keinginan orang senegara berbeda-beda. Bangkitlah tangisnya sang ahli lagu. Terbelit hati sedih tertimpa hal yang memalukan oleh sebuah upaya sandi yang menyertai dalam pergaulan membujuk sanubari. Bangkitlah kesedihan sang ahli lagu karena tertimpa hal yang memalukan oleh sebuah upaya sandi yang menyertai dalam pergaulan membujuk-bujuk sanubari. Melenceng usahanya dalam keinginan berharap keuntungan, sehingga rusak dalam kehendak tanpa kewaspadaan. Sang ahli lagu dalam upayanya menjadi melenceng dari tujuan semula karena berharap mendapat keuntungan, sehingga rusak kehendaknya tanpa kewaspadaan. Setelah semua terjadi, barulah merasa malu atas kehendaknya sendiri. Bait ini kurang jelas menggambarkan siapa atau mungkin menjadi gambaran orang-orang cerdik cendekia di masa itu yang sering terjebak pada upaya sandi sehingga mempunyai keinginan yang melenceng. Di dalam Paniti Sastra mengajarkan dan memberi peringatan bahwa di zaman musibah orang berbudi halus tertinggal. Yang demikian bila melihat dengan teliti segala peristiwa. Karena orang menuruti sekehendak sendiri dan sangat rakus sifatnya, maka orang-orang berbudi halus yang tidak terbiasa berebut akan tertinggal. Yang demikian itu sungguh terjadi bila kita awas dalam meneliti segala peristiwa. Pujangga yang mengalami zaman gemblung atau zaman edan, repot dan sulit dalam bertindak. Kalau ikut gila sungguh tidak tahan. Nawung Krito artinya orang yang cerdas dan berilmu. Kalau di zaman dahulu disebut pujangga, para pujangga dan sama orang cerdik, pandai masih menggunakan pertimbangan akal sehat dalam bertindak. Mereka mengalami keadaan serba repot di tengah arus deras orang-orang yang berperilaku gila. Mereka dihadapkan pada pilihan moral yang sulit. Kalau mau ikut-ikutan bertindak gila, kau tidak tahan karena bertentangan dengan bisikan hati nurani. Kalau tak ikut melakukan, sudah pasti tidak kebagian mengharap makan dari dunia ini sehingga kelaparan akhirnya. Sementara mau ikut tak tahan, kalau tak ikut pasti tak mendapat bagian, tidak bisa makan dari dunia yang carut marut ini sehingga kelaparan pada akhirnya. Kal adalah takaran beras yang volumenya setengah cupak. Jadi maksud bait ini, kalau tak ikut gila tak akan mendapat beras atau makanan. Sudah kebetulan kehendak dari pemelihara kehidupan yang lupa mendapat untung, tetapi sesungguhnya itu lebih untung yang ingat dan waspada. Namun secara kebetulan kehendak dari Tuhan pemelihara kehidupan yang lupa memang mendapat untung, tetapi sesungguhnya masih lebih untuk yang ingat dan waspada. Walau orang-orang yang gila tadi kelihatan mendapat tempat dan dimuliakan, tetapi sesungguhnya masih lebih baik keadaan orang yang tetap teguh memegang prinsip kemanusiaan. Masih lebih baik keadaan orang-orang yang tidak ikut arus kegilaan tadi. Waktu itu sudah dekat dengan akhir zaman kala bendu, musnahnya raja atau negara karena berlawanan dengan paruhannya. Waktu itu sudah dekat dengan akhir zaman kala bendu karena kemungkaran sudah mencapai puncaknya, yang artinya kurva lonceng sudah berada di titik atas, bersiap untuk segera pemulihan keadaan. Sirnanya negara ketujuh ini disebabkan oleh karena berlawanan dengan paruhannya. Di atas telah disebutkan bahwa ada negeri kembar, salah satunya akan musnah karena berlawanan dengan kembarannya tersebut. Yaitulah tadi yang mendengar semua perkataan merasa miris dalam hati, melongo, tenggirokan haus, mengangguk-angguk dan juga geleng-geleng kepala. Yang mendengar isi ramalan tadi merasa miris hatinya, melongo tak dapat berkata apapun. Tanpa sadar telah lama mendengar cerita sehingga merasa sangat haus. Sejak awal cerita sampai akhir hanya dapat mengangguk-angguk dan bergeleng-geleng karena takjub dengan isi ramalan Sri Prabu Jayabaya. Mas Cebolang seret perkataannya, berkata lirik, zaman auzubillah, apakah sudah berakhir? Apakah juga masih ada lagi zaman setelahnya? Mas Cebolang seret tenggorokan karena menahan rasa miris dalam hatinya, bertanya kepada Kisali, zaman yang kita semua berlindung kepada Allah darinya.
apakah sudah berakhir ataukah masih ada zaman lagi setelahnya? Ki Sali berkata, "Anakku, yang itu bukan akhir dari zaman. Masih ada zaman lagi yang tidak membuat takut dalam hati." Ki Sali berkata, "Anakku, itu bukan akhir zaman. Masih ada lagi zaman setelahnya yang tidak membuat takut hati kalian." Jika kita konsisten pada alur zaman yang telah kita bahas dalam kajian sebelumnya, maka yang dimaksud dalam 2 kajian terakhir ini adalah zaman sebelum Indonesia merdeka. Secara jelas disebutkan bahwa ada 2 negara kembar. Dengan mudah dapat kita tebak yang dimaksud adalah Surakarta dan Yogyakarta, negara pecahan dari Wangsa Mataram. Beberapa catatan dari Pujangga Ranggawarsita juga jelas menyebutkan bahwa zaman kala bendu terjadi di era 2 kerajaan tersebut. Silakan kembali melihat kajian Ranggawarsita, sang peramal kemerdekaan, yang telah tersedia dalam bentuk PDF. Jangka Jayabaya masih menyisakan 3 zaman lagi setelah zaman kala bendu, yakni zaman kala Suba atau zaman Suka, zaman kala Sumbaga atau zaman terkenal, dan zaman kala Surata atau zaman halus. Seperti apakah gambaran dari ketiga zaman itu? Tetap saksikan. Pupuh 258, bait ke-1 sampai bait ke-6. Petikan surat Centini tentang Jangka Jayabaya. Saka atau dari Marmaning, kemurahan hati. Hyang atau Tuhan, Sukma Maha Suci. Zaman atau zaman kala bendu, Sirna atau Sirna, Sinalinan atau diganti Jamaniro atau zamannya. Mulyaning atau mulianya dari, jenengan yang berdiri sebagai nata atau raja atas kemurahan Tuhan Maha Suci. Zaman kala bendu Sirno diganti zaman mulianya yang berdiri sebagai raja. Karena kemurahan dari Tuhan yang Maha Suci, zaman kala bendu akan berakhir, akan berganti dengan zaman baru yang lain wataknya. Orang akan mendapat ketenangan dari kemuliaan raja. Segala resah dan keraguan hilang. Kehidupan akan menuju keadaan yang lebih baik, karena dihentikan oleh kedatangan raja yang datang dari tempat tersembunyi. Orang Jawa menyebutnya Satria Piningit. Sebelumnya, tak ada yang tahu bahwa dia akan menjadi raja. Tak tampak tanda-tanda bahwa kelak dia akan menjadi raja. Dia seperti goib, padahal dia sudah ada di situ selama ini. Sonya Ruri artinya alam sepi atau alam gaib. Jadi, selama ini seolah raja itu sedang menyiapkan keratonnya dari alam gaib. Ketika semua siap, dia langsung muncul tiba-tiba. Kepemimpinan model seperti ini memang lazim terjadi. Tiba-tiba seorang naik ke puncak kekuasaan, meski sebelumnya hampir mustahil dia mencapainya. Contohnya sudah sangat banyak, dan itu terjadi sejak dulu. Siapa yang bisa meramalkan kalau Ken Arok pada akhirnya akan menjadi Raja Tumapel? Siapa yang bisa meramalkan kalau Raden Wijaya bisa mendirikan Majapahit? Sepi yang telah disebutkan tadi artinya tanpa sarana dari manusia. Tidak ada tanda-tanda dan tidak ada yang bisa memperkirakannya. Ketika keberadaannya masih dipingit, tak satu pun yang mengenalinya. Bahkan tampaknya karirnya tak akan sampai puncak karena selalu mendapat halangan. Ungkapan Kasandung Roto artinya bahwa jalan yang rata pun dia dapat tersandung. Pengertiannya adalah bahwa si tokoh Piningit ini sangat terlunta-lunta hidupnya. Banyak wong orang ketambehan tak menyadari iko itu karsaning atau kehendak Sukma Tuhan yang Maha Suci. Kinario dibuat, Buwono dunia salin ganti, alamnya. Banyak orang tidak menyadari itu. Kehendak Tuhan yang Maha Suci dibuat dunia berganti alamnya. Oleh karena itu, banyak orang tak menyadari bahwa kelak dia akan menjadi pemimpin. Itu sudah kehendak Tuhan yang Maha Suci, karena akan dijadikan sebagai pengganti tatanan lama. Kalau saja ada tanda-tanda yang jelas bagi semua orang, maka akan terjadi konsolidasi kekuatan lama untuk membendungnya. Atau boleh jadi dia akan dikerumuni para oportunis yang gila kekuasaan. Tapi dengan kemunculan yang tiba-tiba, kekuatan lama tak ada waktu untuk membendungnya. Jumeneng berdirinya Sri Raja Pinandito bersifat pendeta, luwih atau lebih, adil atau adil, Paramarta berbelas kasih, lumuh tak mau, maring pada
berana arta, harta benda, nama atau namanya, sultan atau sultan, Eru Cakra. Eru Cakra, berdirinya raja bersifat pendeta lebih adil berbelas kasih, tak mau ada harta benda, namanya Sultan Eru Cakra. Naiknya sang raja yang bersifat pendeta akan membuat kekuasaan menjadi efektif dalam memakmurkan rakyat. Sifatnya adil dan berbelas kasih, paduan sifat mulia yang hanya ada pada manusia agung. Tak mau dia akan harta benda negara. Nama raja baru itu adalah Sultan Eru Cakra. Tanpa asal kedatangannya, tak mengadu bala manusia, hanya rahasia Allah, prajuritnya, pemimpinnya zikir saja, musuh surut hilang sirna. Tanpa asal kedatangannya, seperti yang sudah diuraikan di atas, dia berasal dari tempat yang goib, tak terkira tak terduga. Hanya rahasia Allah lah prajurit yang mengantarkannya ke tahta. Para komandan prajuritnya adalah zikir saja. Musuh seketika surut dan hilang. Oleh karenanya, dia tak terbebani dengan belas jasa politik. Dia tak berhutang kepada politisi manapun. Tumpas habis tanpa bisa kembali bangkit, karena beliau sang raja mengupayakan kesejahteraan negara, sejahtera jagat semua. Musuh tumpas habis tanpa bisa bangkit kembali, karena beliau sang raja mengupayakan kesejahteraan rakyat, maka posisinya kuat, mendapat dukungan dari segenap warga negara. Makanya dalam setahun dibatasi banyaknya 7.000 real itu. Tak mau kalau berlebih. Raja sendiri terbiasa hidup sederhana. Dalam setahun dibatasi keperluannya tidak lebih dari 7.000 real. Beliau tak mau kalau lebih dari itu. Kebijakan ini tentu akan membuat kekayaan negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Tanah 1 jung, pajaknya hanya 1 dinar setahun. Sawah 1.000 hasilnya 1 uang. Di dalam sehari sudah bersih, tak ada pungutan apapun. Karenanya orang kecil semua nyaman, enak hatinya. Ternyata murah sandang pangan. 1 jung adalah ukuran luas tanah, sama dengan 4 bau atau 28.386 meter persegi. Dalam 1 tahun pajaknya hanya 1 dinar. Dinar adalah satuan koin emas di zaman dahulu. Kita tak bisa membandingkan dengan dinar yang kita kenal sekarang. Hanya saja 1 dinar untuk pajak 1 jung selama setahun sangat kecil. Keadaan ini menunjukkan bahwa negara hanya memerlukan dana yang kecil untuk menjalankan pemerintahan. Raja dan jajaran pemangku kekuasaan menerapkan hidup hemat, sehingga tak perlu menarik pajak yang tinggi kepada warga negara. Dengan demikian, ekonomi rakyat cepat bangkit kembali. Kesejahteraan rakyat meningkat dengan cepat. Karena hal inilah, maka orang kecil merasa nyaman dan enak hatinya. Sandang dan pangan tersedia dan murah harganya. Jika kita konsisten mengikuti alur ramalan ini sesuai kronologis, maka tidak sulit untuk menebak bahwa yang dimaksud dengan zaman baru ini adalah zaman kemerdekaan. Ada negara baru yang mengatasi semua negara yang telah ada berabad lalu, Republik Indonesia. Dan raja yang dimaksud adalah Presiden pertama RI, Bung Karno. Kalau dilihat, riwayat hidup beliau juga sebagian cocok dengan isi ramalan ini, yakni sebelum menjadi raja atau presiden, beliau bukan orang yang dikenal masyarakat luas, bukan berasal dari keturunan tokoh yang sedang berkuasa dan tidak ada tanda-tanda akan mewarisi tahta. Namun beliau bisa naik ke puncak kekuasaan tertinggi di negeri ini, seolah segala sesuatu telah diatur dari balik layar, yakni di alam Sonyaruri. Adapun jika ada beberapa ketidakcocokan dalam tatanan negara dan kehidupan masyarakat yang belum sesuai dengan yang digambarkan dalam ramalan tersebut, maka kita harus teliti dalam menilai keadaan setelah kemerdekaan. Bagaimanapun masih lebih baik daripada zaman kolonial. Dan sebagai negara baru, kita tidak bisa mengubah keadaan semudah membalik telapak tangan. Perlu diupayakan terus agar kesejahteraan terwujud untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang. Menurut hemat pengkaji zaman, setelah kala Bendu atau disebut zaman kala Suba ini merujuk ke zaman kemerdekaan dan setelahnya, bukan melulu pada pemerintahan Presiden Soekarno saja. Jadi antara setelah kemerdekaan dengan zaman sekarang masih satu zaman. Belum 100 tahun kita merdeka, jadi masih dalam zaman yang sama. Masih ada harapan isi ramalan ini akan terwujud kelak beberapa puluh tahun lagi. Semoga terjadi.